Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan punya mobil nasional dalam waktu 3 tahun. Realistiskah target ini? Dan sejauh mana kesiapan ekosistem dan infrastruktur yang sudah dimiliki Indonesia saat ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza. Selamat malam, Pak Faisal, apa kabar? Selamat malam, baik. Baik, semoga selalu sehat. Semoga pengamat otomotif Fitra Eri, Mas. Fitra, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mas Fitra sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Faisal, apa alasan proyek mobil nasional ini dimasukkan menjadi PSN atau proyek strategis nasional? Apakah ini semata-mata karena target yang ditetapkan oleh Pak Prabowo, yakni 3 tahun ke depan? Nah, memang keputusan Presiden untuk segera memiliki mobil Indonesia itu sudah beliau nyatakan tidak lama setelah beliau dilantik. Dan bahkan beliau sudah menggunakan mobil itu dalam proses beberapa saat setelah beliau dilantik. Jadi ini satu gambaran bahwa Presiden memang menginginkan betul kita memiliki mobil Indonesia buatan bangsa. Bahkan beliau katakan, kenapa kita selalu bergantung kepada mobil produksi atau mobil dengan brand dari luar. Sebutlah dari salah satu negara di Asia gitu ya. Nah itu kenapa nggak kita buat sendiri? Karena pada dasarnya kita mampu dari ekosistem, dari perusahaan yang selama ini menyokong keberadaan mobil-mobil luar, brand luar yang hari ini ada di pasaran. Kemudian dari segi beban keuangan juga bukan berat, jadi beliau yakin bahwa ini bisa segera direalisasikan. Oke, jadi itu yang mendorong akhirnya Kemenperin memutuskan untuk memasukkan proyek mobil nasional ini menjadi PSN ya, proyek strategis nasional. Nah, apakah itu termasuk regulasi yang nanti akan segera juga lebih detailskan, Pak, untuk mobil nasional ini? Tentu, sebagai sebuah proyek strategis nasional, fasilitas-fasilitas yang didapatkan itu lebih dari sekedar proyek pada umumnya. Fasilitas-fasilitas itu adalah disiapkan oleh pemerintah agar semua yang menjadi kebutuhan keberadaan proyek ini bisa dengan cepat disiapkan. Dari aspek misalnya insentif, dari aspek kebutuhan bahan baku, suplai bahan baku, keamanan, dan juga aspek jaminan terhadap produksi mobil Indonesia ini. Jadi dengan proyek strategis nasional tentu semua fasilitas dengan mudah bisa disiapkan oleh pemerintah. Jadi insentif fiskal non fiskal pun bisa disiapkan. Oke, jadi semua sudah disiapkan termasuk regulasi yang memastikan bahwa nanti proses untuk mewujudkan proyek mobil nasional ini bisa berjalan lancar ya. Mas Fitra, kalau kita melihat definisi dari mobil nasional itu sendiri, karena ada yang menyatakan beberapa pakar saya baca ya, itu bahwa Maung saja, Garuda saja itu sebenarnya tidak pure dalam negeri, perakitan atau assemblinya di dalam negeri, tapi komponennya tetap dari luar. Nah, pada saat itu Anda juga sempat mengkritisi, saya sempat mencatat di Februari tahun 2021, Anda sempat mengkritisi atau bertanya soal mobil SMK ya. Kemudian SMK menawarkan Anda untuk mencoba SMK Bima pada saat itu untuk dikupas tuntas katanya. Nah, jadi menurut Anda definisi mobil nasional, ini syarat apa sih yang harus dipenuhi? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita punya mobil nasional itu sudah dari tahun 90-an akhir, Timor ketika itu, singkatnya Teknologi Industri Motor Rakyat kalau nggak salah ya. Sangat bagus proyeknya, tapi ketika terjadi perpindahan kekuasaan, dia tidak survive lagi. SMK, basis bisnisnya saya lihat kurang kuat, walaupun sebenarnya pendekatannya juga sudah
sudah lumayan benar ya, mereka tidak membuat sendiri langsung, tapi mereka berkolaborasi dulu dengan pabrikan dari Tiongkok. Dan Maung sendiri memang ketika saya mengetes Maung itu belum 100% itu memang buatan Indonesia, baru bodinya dan beberapa komponen, sedangkan penggeraknya itu masih dari impor. Nah, tapi kalau balik lagi ke mobil nasional, saya saya tidak begitu mempermasalahkan apa sih uh, definisi dari mobil nasional itu. Nah, tapi ketika kita mau membuat mobil di dalam negeri, mobil buatan kita sendiri, tentunya saya sebagai pengamat otomotif, sebagai penyuka otomotif sangat senang mendengar itu. Akan tetapi, kita lihat dulu mobil ini untuk apa? Kalau memang dibuat untuk pejabat, itu saya rasa bisa langsung dilakukan sekarang. Betapa bangganya saya melihat Pak Prabowo itu menggunakan Maung MV3. Biasanya presiden itu pakai Mercy S-Class, limusin gitu ya. Tapi ini pakai Maung MV3 untuk kebanggaan negara. Ya, tapi kalau kita mau bikin mobil nasional untuk dijual ke masyarakat, ini bisnis. Ini bukan sekedar proyek bangga-banggaan. Saya mendukung penuh proyek mobil nasional, mobil merek nasional yang mungkin awalnya mungkin masih berkolaborasi tapi lama-lama kita bisa mandiri semua. Asal proyek ini disiapkan untuk sehat secara bisnis. Artinya negara kita mendapatkan uang dari proyek ini, bukan hanya membuang uang. Oke, jadi bukan hanya apa istilahnya ya, bukan hanya keren-kerenan ya kita punya mobil nasional, tapi juga harus dipikirkan nanti bisnis supaya sustain, tidak hanya sebagai simbol saja. Pak Faisal, apakah hal ini juga sudah dipikirkan? Betul. Karena kalau tadi Mas Fitra bilang senang, tentunya kita juga bangga jika akhirnya bisa memperkuat kedaulatan dari industri otomotif nasional. Nah, mengapa ini penting? Karena pada saat SMK juga, pada saat itu pabrik SMK itu dibuat sudah dibuat pabriknya begitu ya oleh PT Solo Manufaktur Kreasi. Namun ternyata presidirnya justru menyatakan bahwa SMK bukan mobil nasional karena ini merupakan PT Badan Usaha milik swasta yang pendanaannya tidak disokong APBD. Nah, disinilah mengapa saya bertanya soal kenapa definisi mobil nasional itu penting. Jadi definisi mobil nasional itu sendiri apa sih Pak Faisal? Ya, sebenarnya kalau dalam konsep industri apa yang disampaikan oleh Mas Fitra itu ada beberapa kategori. Misalnya yang TKDN-nya tinggi, misalnya diproduksi di dalam negeri. Cuma brandnya brand yang masih menggunakan brand luar. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Presiden bukan itu. Yang diinginkan oleh Presiden adalah kita pada akhirnya memiliki satu proses produksi dari sejak desain sampai ke finish product itu dilakukan, disiapkan oleh perusahaan yang di bawah sistem bisnis dan juga keuangan yang dikelola oleh baik pemerintah maupun swasta kita. Hari ini Presiden memulainya menggunakan perusahaan BUMN, Pindad di sini. Jadi Pindad diharapkan menjadi pelopor untuk perusahaan-perusahaan otomotif yang berbasis teknologi dan produksi dikembangkan oleh anak bangsa itu sendiri. Nah, ini harus dicatat bahwa Pindad menjadi pelopor dari otomotif nasional kita. Tapi sudah siap ya Pak dari segi kesiapan Pindad? Sudah berproduksi sekarang. Sudah berproduksi, malah sekarang akan ada kolaborasi dengan satu perusahaan yang juga dari Korea untuk mengembangkan mobil listriknya, kendaraan listriknya. Tapi masih dalam proses sekarang. Beberapa waktu yang lalu kami dari Kementerian Perindustrian juga sudah mengadakan beberapa kali rapat dengan Pindad dan ekosistem
eh, industri otomotif lainnya membahas soal ini. Memang dari aspek bisnis seperti yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi, bahwa tidak mudah untuk bisa masuk melakukan penetrasi ke pasar otomotif yang ada sekarang ini. Skala bisnisnya harus dihitung, kemudian kebutuhan di masyarakatnya juga perlu diidentifikasi dengan baik. Sebenarnya industri otomotif sangat luas. Penggunaan dan definisinya juga bisa sangat luas. Baik, jadi itu Dan nanti juga akan kita menjadi tahu faktor bahwa yang dipikirkan ya Pak ya, dari kebutuhan lain, misalnya untuk kebutuhan logistik di perkotaan, di desa, dan juga fungsi-fungsi otomotif yang lain untuk mendukung industri, ini juga sangat sangat berpeluang diisi oleh industri otomotif yang menjadi pelopor seperti Pindad maupun perusahaan-perusahaan lain. Baik Pak Faisal. Jadi itu nanti yang akan dipastikan dalam regulasi yang akan dibuat untuk mendukung lancarnya proyek mobil nasional itu. Mas Fitra, dari segi bisnis kalau kita berbicara, Anda tentu mengamati ya bagaimana penjualan mobil-mobil saat ini. Nah yang penting ini kan bukan sekedar gengsi ataupun keren-kerenan tadi, tapi juga harus laku ya istilahnya. Nah nanti pada saat dilempar ke pasar, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya mobil ini laku, dan kondisi pasar saat ini seperti apa sih? Karena kita tahu mobil listrik dari China ini membanjiri pasar. Apakah bisa laku di Indonesia? Oke, kita harus set up dulu tujuannya dengan adanya mobil nasional atau mobil merek nasional ini apa. Kalau hanya untuk pejabat itu nggak usah terlalu banyak dipikirkan, tinggal pakai APBN, jadi mobilnya kita bisa pakai. Kalau tujuannya adalah supaya pasar dalam negeri itu menyerap mobil merek nasional lebih banyak, tidak terlalu bergantung ke asing gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan kita membuat mobil yang mungkin dibutuhkan masyarakat banyak ya, yang harganya mungkin di bawah 200 juta atau di bawah 100 juta, dan disiapkan regulasi proteksinya sehingga mobil nasional itu ada proteksinya di dalam negeri sehingga bisa laku di dalam negeri, seperti yang dilakukan Malaysia dengan Proton dan Vero 2, kemudian Vietnam dengan VinFast-nya. Nah, tapi kalau kita dengan resource yang kita punya dan kita mau mobil nasional ini tidak hanya untuk konsumsi Indonesia, tapi juga bisa bersaing di luar, kita harus mencontoh ke Cina, di mana di Cina itu membuat mobil bukan hanya dari satu perusahaan milik pemerintah, tapi pemerintah membuat regulasi yang memacu usaha-usaha kecil, berbagai usaha itu bisa membuat mobil mereka sendiri, bahkan sampai suatu saat di Cina itu sampai ada 100 merek yang membuat mobil, dan biarkan pasar yang memilih. Akhirnya karena seleksi alam sebagian besar bangkrut, tapi ada sebagian kecil yang survive, dan itu kemudian diakuisisi oleh pemerintah, bahkan lebih diseriusi lagi dengan meng-hire atau mempekerjakan ekspert otomotif yang sebelumnya itu bekerja di pabrikan mobil lain. Nah, makanya kenapa Cina dengan mobil merek mereka bisa merangsek ke luar negerinya, sedangkan kalau kita lihat seperti Malaysia dan Vietnam, mereka masih stuck dengan pasar di dalam negerinya sendiri. Kalau menurut saya yang paling sehat adalah ketika kita mau membuat mobil nasional, minimal adalah mobil itu memiliki daya tarik untuk dibeli oleh masyarakat kita sendiri, dan yang idealnya adalah mobil itu juga bisa kita ekspor keluar dan memiliki daya tarik. Karena after all ini bisnis. Ini bisnis yang kalau untung bisa banyak sekali, kalau rugi bisa banyak sekali. Menurut saya jangan hanya untuk gengsi, tapi harus ini juga ditujukan untuk memberikan profit dan pendapatan devisa yang positif buat negara kita. Oke, baik. Tentunya kita juga mendukung ya, karena ini sebuah niat baik, sebuah etikat baik dari pemerintah untuk menimbulkan kebanggaan dan juga memperkuat kedaulatan dari industri otomotif nasional. Kita nantikan Pak Faisal, nanti kalau misalnya sudah ada prototipe, mungkin bisa diberikan sedikit bocorannya kepada Mas Fitra untuk di-review di YouTube ya mungkin ya. Kita akan nantikan review dari Mas Fitra pada saat sudah mulai terlihat seperti apa bentuk mobil nasional ini. Ya. Nanti kalau terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Faisal, Mas Fitra sudah bergabung dengan Prime Time News pada malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.